Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita berikan pujian kita yang terbaik untuk Dia. Kita memberikan penyembahan kita yang terbaik untuk Dia. Puji Tuhan. Sejemput kita bangkit berdiri semua. Yesus kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Amin Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita katakan, Yesus kami puja, Yesus kami puja. Amin Tuhan, kami memuja Kau, kami sembah sebagai Raja. Amin. Haleluya. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan disembah dan puji penuhi takhta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Mari angkat tangan kanan kita, katakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Kami menyembah Kau Tuhan, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Kami sembah Kau Yesus, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Raja kami Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup Tuhan Yesus. Mari menyembah Tuhan, mari mengagungkan Dia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan, kami menyembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami menyembah Engkau Allah yang hidup, kami menyembah Engkau Allah yang dahsyat. Pagi hari ini waktu yang Kau beri bagi kami, biar kami pergunakan sebaik-baiknya untuk memuji dan
memuliakan nama Tuhan. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, ya Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Rohita Kau. Ini kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji Rohita. Sembah dan puji. Sembah dan puji Rohita Tamu. Yesus Tuhan ada. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ada. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini pengakuan kami Tuhan Yesus. Engkau adalah Raja kami. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Karena Engkau sangat baik bagi kami. Kami boleh ada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah waktu yang Kau beri bagi kami pagi ini, kami mempergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Hati kami naikkan untuk memuji Tuhan. Mari Tuhan, urapilah kami semua. Mari Tuhan, kuasailah ruangan ini. Kuasailah setiap ruang hati kami, agar kami mampu menikmati waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk memuliakan Tuhan. Percepatkan langkah jemaat untuk berkumpul bersama di tempat ini, untuk kami beribadah kepada Tuhan selagi masih ada waktu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini dengan satu nama yang hidup, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Apa kabar hari ini? Wah, Tuhan kita baik ya. Kita sehat bukan karena kita loh, karena Tuhan yang memberikan kita kesehatan itu. Amin. Itu sebabnya waktu yang Tuhan beri pagi hari ini, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hati kita, pikiran kita, fokus kita hanya kepada Dia yang memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Dalam kuasa untuk dalam namanya, Dia luar biasa, luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan sekali lagi, Tuhanku Maha Besar. Mari kami berdiri. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Oh haleluya, Dia Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Katakan serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia apa saudara? Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Haleluya. Yang luar biasa,
nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama, karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Yesusku luar biasa. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang dahsyat. Iya, Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar. Katakan amin. 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 Oh, amin. Amin. Yesusku, Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar. Amin. 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 Sekali lagi katakan Yesusku. Yesusku luar biasa. Katakan dengan iman. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. 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 Oh, amin. 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 Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan perbuat bagi kita. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan iman, dengan satu semangat yang luar biasa. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dia sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak. Sekali lagi katakan, apa yang tak. Mari bagi berdiri semua. Oh, haleluya. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Sekali lagi katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasa Tuhan tidak pernah berubah.
Kalau Tuhan bisa menolong dulu, Tuhan bisa menolong orang lain, Tuhan bisa menolong kita sekarang juga dan bahkan selama-lamanya, Tuhan akan menolong setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memberi korban persembahan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan untuk kita nikmati. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, sekali lagi katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saja persembahan. Bapak Ibu, kita menyiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Selama kita masih ada di dunia ini, apalagi hidup di akhir zaman ini, kita butuh yang namanya firman untuk menuntun setiap kehidupan kita. Apa yang harus kita kerjakan di hari-hari ini? Firman Tuhan adalah perintah bagi kaki kita untuk kita melangkah di hari-hari ini. Tuhan adalah Allah yang setia. Dia akan tetap setia membimbing kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari dengan tuntunan firman Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Puji Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat, saya dulu kita bangkit berdiri, katakan pujian ini dengan iman. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang, amin, Engkau Allah yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Haleluya. Engkau Tuhan saudaramu, dan ku hanya akan berharap padamu. Angkat tangan kanan kita, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, amin Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau
lagi, satu-satunya yang kuandalkan Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, amin. Tuhan sumber pengharapan, amin. Sumber satu-satunya yang Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Engkau Tuhan memberkati, oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuh. Sekali lagi katakan dengan iman kita kepada Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Dia, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya Yesus. Ini pengakuan kami Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami cuma Tuhan Yesus saja. Haleluya, haleluya. Mari angkat suara kita menyembah Dia. Mari angkat suara kita menyembah Dia, karena Dia ada di tempat ini. Dia Allah rindu menerima pujian penyembahan kita. Kami menyembah Kau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mengangkat suara kami menyembah-Mu. Kami mengangkat suara kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada bersama kami pagi hari ini. Engkau juga ada di rumah jemaat yang mengikuti online. Engkau juga menjawab setiap jiwa-jiwa yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah memuliakan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami untuk menuntun setiap langkah hidup kami, apa yang seharusnya kami lakukan. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami buka hati kami buka telinga kami, fokus kami hanya kepada firman Tuhan saja. Dan hanya firman Tuhan yang akan memberikan kami kemampuan, kekuatan. Dan hanya firman-Mu yang mampu mengubah setiap pribadi kami yang kurang baik menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus sudah berdoa dan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara.
Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu, berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh ada sekali lagi, semua karena anugerah Tuhan. 1 Samuel pasal 13. Saudara gak usah bangkit berdiri karena ayatnya panjang. Sudah bisa ikuti saja. 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-5. Mulai. 1 Samuel pasal 13 ayat 5. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Awen, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, di keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Terus sampai 15. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan menunggu rakyat mengikutinya dengan gentar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Terus, "Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diberitakan Tuhan kepadamu." Terakhir, kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibeah Benyamin. Tapi Saul memeriksa barisan rakyat yang bersama-sama dengan dia, kira-kira 600 orang banyaknya. Puji Tuhan. Sampai di sana baca firman Tuhan. Seharusnya gantian ini, ngos-ngosan bacanya. Saudara, kalau saudara kita mundur ya, ayat yang keempat, ayat ketiga, ayat ketiga, 1 Samuel 13 ayat ketiga. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh menyingsang kalah di seluruh negeri setelah pikirnya. Biarlah orang Ibrani mendengarnya. Ayat 4. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkannya rakyat itu untuk mengikuti Saul di Gilgal. Saudara, ayat 5 sampai 15 tadi saya baca. Sudah juga ikuti ya. Bangsa Israel diserang. Tapi ayat yang kelima, ayat ketiga dan keempat dikatakan Saul dan Yonatan mengalami kemenangan yang besar. Tapi ayat yang kelima, datanglah seluruh pasukan yang luar biasa banyaknya. Dikatakan telah berkumpul untuk berperang dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi air laut. Saudara, inilah kehidupan kita. Bisa saja minggu lalu kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Kita diberkati, ditolong Tuhan, mengalami mujizat Tuhan minggu yang lalu.
Tapi minggu ini kita mengalami satu tantangan yang luar biasa. Persoalan masalah yang luar biasa. Kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Lagu tadi saudara masuk persembahan, apa yang tidak pernah kupikirkan, yang tidak pernah kita lihat, lu pengennya terjadi. Betul ya? Tapi kebayang gak kalau itu datangnya adalah masalah, tantangan dan persoalan? Ayat ketiga dan keempat dikatakan Saul sama Yonatan baru mengalami kemenangan, baru menang, hebat, luar biasa, kemenangan yang luar biasa. Tapi ayat yang kelima dikatakan ada begitu banyak masalah, begitu luar biasa datang, mengimpit, dikatakan sampai dikatakan orang Ibrani atau orang Israel sampai sembunyi di bawah gua. Ada yang nyebrang sampai sungai Yordan, ada yang sembunyi di balik batu. Kenapa? Sangat ketakutan. Padahal belum diserang. Ingat ya, ayat 5 itu belum diserang saudara. Sampai ayat 15 belum diserang. Belum ya. Belum diserang, tapi ketakutan begitu luar biasa. Padahal baru mengalami kemenangan. Banyak kehidupan kita saudara di hari-hari saat ini, di kondisi seperti saat ini ya. Saya mengikuti ya, di televisi bagaimana Rusia menyerang Ukraina. Luar biasa. Banyak orang bilang, wah udah nih perang dunia ketiga. Saudara, Bapak Ibu, apa yang terjadi, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita nggak tahu apa besok apa yang terjadi. Kalau hari ini kita mengalami mujizat pertolongan Tuhan, sekali lagi saya katakan, kita mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa Tuhan sediakan yang kita butuhkan, perlukan. Besoknya, jangankan besok, sorenya mungkin atau malam kita mengalami persoalan yang luar biasa, yang begitu sangat besar, yang begitu sangat mengkhawatirkan kehidupan kita, yang begitu membuat kita ketakutan yang begitu sangat, sampai kita nggak tahu mau berbuat apa. Nah, kita boleh belajar mengapa apa yang terjadi kepada Saul dan bangsa Israel. Padahal saudara, ayat yang ke-8, pasal 8 saudara, pasal yang 10, pasal 10, Saul baru saja dilantik jadi raja orang Israel. Baru dilantik ya, mengalami mujizat yang luar biasa. Disuruh bapaknya menjaga kambing 2 ekor, kambing hilang nggak tahu ya. Tapi dia bertemu fenomena-fenomena yang di luar pikirannya, di luar akarnya, sampai dia diangkat menjadi raja oleh Samuel. Kita sekali lagi, kita mengalami kebanggaan, kesuksesan yang luar biasa ya. Kita cuma lihat yang kemarin mengalami diberkati Tuhan, semua karena Tuhan, puji Tuhan. Tapi ketika ada masalah, ada persoalan, ini salah Tuhan. Saya sudah rajin ibadah, saya sudah berdoa, kenapa saya mengalami seperti ini? Kita nggak cek dulu apa salah kita, kesalahan kita, pelanggaran kita. Seperti Saul ini sudah. 1 Samuel pasal 10. Ayat yang ke-8, dia berkata begini, engkau, ini Samuel berkata kepada Saul, engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Syaratnya engkau harus tunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan, apa yang harus kau lakukan. Jadi ayat 10, Saul dilantik oleh Samuel jadi raja. Setelah dia menang, mengalami ayat yang ke-3 pasal 13, dia pergi ke Gilgal. Dia tunggu jadinya Samuel 7 hari. Dia tunggu dengan kondisi dia lagi diserang, lagi banyak
tantangan persoalan yang luar biasa. Bahkan dikatakan orang Israel mulai mundur, mulai meninggalkan dia, ketakutan. Akibatnya apa saudara? Dia tunggu Samuel, sudah 7 hari kok belum datang ini. Akhirnya ayat 8 dikata begini saudara. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saul mengambil alih tugasnya Samuel yang sudah ditetapkan, diberitahu, tunggu 7 hari. Jangan bikin apa-apa, nanti aku akan persembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Di satu sisi Saul mulai ditinggalkan oleh prajuritnya, oleh orang Israel yang mengikuti dia di Gilgal. Persoalan yang lebih parah, dikatakan orang Filistin datang belum menyerang, sudah datang. Dikatakan 3.000 kereta. Terus saya nggak tahu kalau diurut dari sini sampai mana ya. Bahkan pasukan orang berjalan kaki seperti pasir di laut sudah banyak sekali, tidak terhitung. Belum menyerang, baru mendekati. Karena khawatir, karena persoalan masalah, Saul gegabah. Tugas yang seharusnya bukan tugasnya dia ambil alih. Dan dia korbankan sama Tuhan. Setelah Saul dikatakan Saul mempersembahkan korban, datanglah Samuel. Dia bilang begini saudara, ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mimas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin menyerang akan aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku beranikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Apa kata Samuel kepada Saul? Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Artinya saudara, bahasa Inggris kata begini, apa yang kau kerjakan, apa yang kau perbuat itu adalah hal yang bodoh. Saudara, berdoa disebut orang bodoh. Dikatakan, apa yang kau kerjakan itu bodoh, salah, nggak benar. Kita kembali, kalau Saul berkata, loh, saya mau korban persembahan kepada Tuhan, tapi disebut bodoh, nggak benar. Tapi bukan hal itu yang dimaksud oleh Samuel kepada Saul. Sebelumnya saya mau katakan begini Bapak Ibu. Kesalahan orang Kristen itu ada 2. Yang pertama, kalau Tuhan suruh lambat bekerja, lelet, ya, ngerjakannya nggak apa-apa, ya. Disuruh baptis, aduh iya entar lagi masih muda. Disuruh ibadah, nanti ini lagi kondisi begini, jangan ibadah dulu. Tapi ikuti, ya. Suruh berdoa, nanti dulu, nanti masih ada waktu besok. Ya. Yang kedua, ya, nggak disuruh, malah dibikin suruh. Nggak diminta, nggak disuruh sama Tuhan, malah ya bikin kerjaan. Ini Samuel berkata kepada Saul, apa yang engkau kerjakan bodoh. Yang seharusnya bukan pekerjaanmu, yang bukan apa yang harus kau lakukan, dia kerjakan. Nah, saudara, Bapak Ibu, saya mau katakan, mari berpikirlah pribadi kita seperti saat ini. Jangan kita anggap kita ini pintar, kita pandai, tahu semuanya, bisa semuanya, mampu bikin apa. Saya pinjam kata-katanya Pak Yohanes, palu gada. Kalau mau gua ada. Apa yang Pak Rudi mau, Pak Yohanes aja.
Sebegitu saudara. Jadi pikir ada semua pikir ada. Anggap bisa, anggap mampu. Ya. Yang seharusnya bukan bagiannya, yang seharusnya bukan tugasnya, dia ambil, saudara. Ini pahitnya saudara. Selain dikatakan oleh Samuel kepada Saul, engkau apa yang kau kerjakan bodoh, yang kau kerjakan salah. Kedua, hal yang menyakitkan sekali, yang tadinya tidak ada Raja Daud, yang tidak adanya Raja Salomo, tapi gara-gara perbuatan Saul, Raja Daud ada, Raja Salomo. Coba ayat 14. Ayat 13 yang mulai. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau telah mengikuti apa yang diperintahkan, tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Gara-gara saudara, bukan tugasnya dia ambil alih. Bukan tanggung jawabnya dia ambil alih. Belajar dari Raja Saul bahwa apa yang menjadi bagian kita, lakukanlah bagian kita. Jangan ambil bagian orang lain. Yang seharusnya punya Tuhan yang melakukan, jangan kita bikin. Saya beri contoh saudara. Abraham sudah diberitahu oleh malaikat Tuhan ketika bertemu. Abraham lagi duduk di tepi di pintu kemahnya, terik panas datang, orang nggak dikenal, dijamurlah. Kemudian orang ini berkata, tahun ini engkau akan punya anak. Sarah di dapur dengar, ketawa dia. Bagaimana mungkin? Ya, Abraham umurnya 100 tahun, saya 90 tahun, bagaimana punya anak? Pergi saudara. Padahal sudah bilang tahun depan saya akan punya anak. Seminggu, 2 minggu, 3 bulan, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Akhirnya dia kasih saudara budaknya supaya punya anak. Punya anak namanya Ismail. Tuhan sudah tetapkan dia akan punya anak. Tapi apa saudara? Kalau saudara baca di ayat itu dikatakan begitu, moga-moga melalui Hagar ada anak keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi saya. Apa yang jadi ketika Ismail besar malah berantem. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, Petrus ketika dia naik ke gunungnya Tuhan, dia mengalami mana Tuhan malah mengerjakan satu kemuliaan yang luar biasa. Ya. Muncullah Musa dan Elia dan Tuhan Yesus. Petrus bilang begini, Tuhan, kalau boleh saya mau bikin kemah buat Tuhan. Satu buat engkau, satu buat Musa, satu buat Elia. Saudara, Petrus kerjanya apa saudara? Nelayan. Tapi dia sok-sokan, dia bilang saya mau bikin kemah buat Tuhan Yesus, buat Musa, buat Elia. Dia mau bikin kemah, padahal dia nggak bisa. Dia kerjaannya adalah nelayan. Akibatnya dia apa saudara? Belum ayam berkokok, engkau sudah menyangka pada 3 kali. Tuhan enggak, yang lain mungkin meninggalkan kau, tapi saya enggak. Dari pelajaran ini kita bisa dapat, jangan sombong, jangan ambil bagian orang lain, tugas orang lain. Kalau engkau ingin mengalami pemberkatan dari Tuhan, kalau engkau ingin mengalami sesuatu yang luar biasa, tetap saja, jangan sombong. Ya. Saya kemarin nonton di televisi saudara,
Ada mobil Pajero, dia ambil sebelah kanan, dia naik. Di depan ada truk kan turunan. Akhirnya ketabrak, saudara. Pajero-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Tengah. Akhirnya Pajero-nya ngomong, nggak mesti ganti. Yang salah siapa? Yang nyerobot. Seringkali kita begitu di jalan, suka nyerobot, akhirnya tabrak. Sudah pernah lihat, dengar ada bis yang bawa kenek yang bukan tugasnya, yang seharusnya tugasnya bagi ambil uang, karcis, bayar, dia bawa mobil, bawa bis yang bukan tugasnya dia. Akibatnya banyak kecelakaan. Ada yang bis masuk jurang, ada bis yang tertabrakan, seisi penumpang yang meninggal. Ditanya, kenek yang bawa mobil, yang bukan tugasnya, yang bukan bagian. Yang saya mau katakan pagi hari ini, apa yang akan kau lakukan besok hari, nanti sore, mari bawa semua kepada Tuhan. Bangsa Israel itu identik, kalau ada apa-apa dia tanya sama Tuhan. Saya beri contoh bagus, yaitu Daud. Ketika dia diangkat jadi raja, dikatakan ada musuh menyerang. Daud datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menyerang atau tidak? Serang. Dia serang, saudara. Datang lagi besoknya. Dia tanya sama Tuhan di tempat yang sama dengan kemenangan yang sama. Tapi Daud tidak gegabah. Dia tetap tanya sama Tuhan. Tuhan, saya nyerang apa enggak? Tuhan bilang jangan, mutar balik, serang dari belakang. Dia ikuti, saudara. Kalau kita mau mengalami hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, sebelum kita lakukan apa-apa, sebelum kita mengerjakan apa-apa, mari kita minta kepada Tuhan. Mari kita mohon kepada Tuhan. Dan saya percaya, seberat apapun persoalan masalah yang datang kepada kita, menghimpit kita, kalau kita sudah tanya sama Tuhan, Tuhan akan bereskan semuanya dalam kehidupan kita. Tuhan akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kondisi seperti saat ini membawa kita untuk tetap tidak sembrono dalam kehidupan kita. Kalau sembrono bahaya. Ada orang-orang yang kita kasih di rumah, yang menunggu kita, yang menanti kita, baik itu di jalan, perkataan, perbuatan kita, kehidupan kita. Biarlah saudara, perbuatan kehidupan kita boleh benar-benar memuji dan memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kita tutup mata jasmani kita. Belajar dari kehidupan Raja Saul, mengambil bagian tugas yang bukan miliknya, yang berakibat fatal, yang berakibat bencana yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari sebisa-bisanya sebelum apa yang engkau akan lakukan perbuat, datanglah kepada Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan, minta bantuan pertolongan dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong, hanya Tuhan yang bisa memampukan dalam kehidupan kita. Jangan sembrono, jangan gegabah, jangan ambil bagian yang bukan bagian kita. Serahkan semua bagiannya Tuhan, karena kita ada bagian kita sendiri. Serahkan bagian orang lain, karena kita punya bagian kita sendiri. Jangan serobot, jangan nyelonong sendiri, jangan gegabah, tapi tetap minta kepada Tuhan pertolongan daripada Tuhan. Sehingga kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus?
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Jemaat Tuhan, kalau hari-hari kemarin aku pakai dengan kepintaran, gegabah dalam ambil tindakan, perbuatan, perkataan, datang sama Tuhan minta ampun. Dia Allah yang setia. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Dia sanggup menolong kehidupan kita. Kalau engkau ingin berhasil dalam kehidupanmu, dalam apa yang kau kerjakan, dalam perjalanan kehidupanmu, bertanyalah kepada Tuhan terlebih dahulu. Datanglah kepada Tuhan lebih dahulu. Minta sama Tuhan petunjuk supaya engkau mengalami keberhasilan yang luar biasa, supaya engkau tidak salah melangkah, supaya engkau tidak gegabah dalam perbuatan tindakanmu, tapi apa yang kau kerjakan karena Tuhan yang sudah menolong dan memampukan kehidupanmu. Saya berdoa bagi saudara, apapun kondisimu, keadaanmu yang sedang mengimpitmu, datang kepada Tuhan. Dia sanggup menolong, Dia sanggup mengubah keadaan yang sulit, keadaan yang sukar menjadi keadaan yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus, lawan jemaat Tuhan yang ada. Engkau yang tahu keberadaan mereka. Ampuni, maafkan kalau kami terlalu pandai, bahwa kami mampu lakukan semuanya. Karena kami sadar di atas kami masih ada orang yang lebih luar biasa, yang lebih hebat, yaitu Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong, ajar kami sebelum kami melangkah, sebelum kami bertindak, kami memohon kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan, agar kami boleh mengalami kemenangan yang luar biasa. Kesehatan Ibu Lili Amelia, tetap kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan, kuatkan kehidupannya Tuhan, pikirannya Tuhan, hatinya Tuhan, agar tetap percaya mujizat pasti ada, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan Ibu Lili. Hilangkan pikiran, hilangkan perasaan yang tidak baik, menakutkan, dan datang kepada Ibu Lili Amelia, agar dia boleh datang percaya Tuhan sanggup menolong dan menyembuhkan dia. Jemaat Tuhan yang sakit juga, dalam nama Yesus, kesembuhan, pertolongan, pembelaan Tuhan adakan berkati. Kami sudah terima berkat firman Tuhan. Kami akan bawa korban persembahan kami berdua. Tuhan berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Apa yang tak pernah dilihat? Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Patut bersyukur kita bisa akhiri minggu terakhir di bulan Februari. Semua karena anugerah Tuhan. Tanggal 6 Maret seperti biasa mulai jam 8 pagi disertai dengan perjamuan Tuhan.
saja. Sehingga kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Studi pelajaran perkuliahan, pekerjaan usaha jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan mampukan, Tuhan berkati. Tuhan sertai perjalanan jemaat ke rumah mereka masing-masing yang akan melanjutkan pekerjaan usaha, perjalanan mereka. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, gagalkan niat-niat hal yang tidak baik yang berbuat tidak benar Tuhan, agar kami boleh ada selamat sepanjang hari ini, ditolong dan dipelihara oleh Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami minggu depan, disertai dengan perjamuan Tuhan. Jemaat Tuhan yang lain, Engkau yang tahu keberadaan mereka, Engkau juga yang akan menolong membuka mereka. Kami sudah berdoa dan alaskan doa kami ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.